Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 April 1945 dengan Ketua Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, dilaksanakan di Gedung Pancasila di Jalan Taman Pejambon. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia supaya negara kita ini semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara-saudara yang berniat mengusulkan gagasannya mengenai dasar negara. Saya berniat mengusulkan dasar negara itu. Saya pun bersedia mengusulkan dasar negara itu. Saya juga ingin mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih. Saudara-saudara berniat mengusulkannya. Tetapi harap bergantian. Untuk itu saya urutkan mulai dari Muhammad Yamin, lalu Dr. Supomo, lalu Insinyur Soekarno. Pertama-tama mari dengarkan pendapat yang akan dikemukakan oleh Tuan Muhammad Yamin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara telah bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang saya ingin sampaikan. Adapun usulan negara yang saya sampaikan, yang pertama yaitu pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Adapun kelima dasar negara tersebut saya beri nama Asas Dasar Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon untuk dipertimbangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang sangat bagus Muhammad Yamin. Usulan Anda tersebut akan kami pertimbangkan. Namun kita tunggu usulan dari Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Untuk sidang hari ini saya nyatakan berakhir dan akan dilanjutkan sidang berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945. Keesokan harinya pada sidang kedua tanggal 31 Mei 1945, giliran Dr. Supomo yang menyampaikan pendapat di depan anggota BPUPKI. Hari ini sidang kedua BPUPKI saya buka dan mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan Dr. Supomo. Kepada beliau kami persilahkan menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Rajiman selaku Ketua BPUPKI beserta anggota sidang yang lainnya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengusulkan pendapat. Pemikiran yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Satu, yaitu persatuan. Dua, kekeluargaan. Tiga, keseimbangan lahir dan batin. Empat, musyawarah. Lima, keadilan rakyat. Demikian usul-usul mengenai dasar negara dari saya. Mohon untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang sangat memotivasi. Kita tunggu usulan dasar negara berikutnya dari Insinyur Soekarno besok. Dan usulan ini akan dipertimbangkan oleh anggota BPUPKI lainnya.
Sidang BPUPKI pada hari ini saya nyatakan berakhir. Keesokan harinya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai dasar negara. Usulan-usulan ini mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, beri kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan 5 bilangnya. Saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang bagus Insinyur Soekarno. Para hadirin sekalian, 3 hari ini para anggota BPUPKI telah menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan para anggota BPUPKI yang lainnya. Sidang hari ini saya nyatakan berakhir. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Anggota Panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Kahar Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Haji Abdul Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suryo, dan A.A. Maramis. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9 sebelumnya. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara, dan kami para masa reses telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah merundingkan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. Yang ke-1, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 dinamakan Piagam Jakarta. Demikian hasil permusyawaratan kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai rumusan ini? Jika berkenan, bolehkah saya usul saudara berdua? Silakan, Bapak Saudara. Menurut pendapat saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat menuai permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim suatu saat nanti. Menurut Anda, sebaiknya diganti dengan apa? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa
karena Tuhan itu satu atau esa. Jadi kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh pihak muslim maupun non-muslim. Ya, saya setuju. Terima kasih Dr. Supomo. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sidang kedua BPUPK ini saya nyatakan berakhir. Akhirnya, pada sidang kedua tersebut, Pancasila berhasil mencapai kesepakatan dengan isinya yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun ditetapkan lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan sila-sila tersebut juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda tetapi tetap satu, merdekalah Indonesia untuk selama-lamanya. Tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 16 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi, Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, saya Panglima dari Jepang. Saya di sini ingin mengundang Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan tentang kemerdekaan bahasa Indonesia. Baiklah, nanti sore kami akan berangkat. Baiklah, terima kasih. Saya akan ditunggu. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk datang ke Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dau, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bung. Ya, kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan perbincangan ini nanti besok di rumah saya. Siap. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Kami di sini selaku Jepang akan memberikan kalian kemerdekaan dengan membentuk PPKI yang sebelumnya. Lalu, apa saja tugas PPKI itu? Tugas PPKI itu adalah untuk membangun atau memerdekakan kalian tanpa kalian harus bersusah payah. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Kalian tak perlu khawatir. Kami akan mengurusnya. Baiklah. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi wilayah Hindia Belanda? Tentu saja, wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan, mereka berbincang.
Rasanya saya tidak yakin jika Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kalau begitu, kita perlu diskusi dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokoh itu? Baik golongan tua ataupun muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya, Jalan Pegangasaan Timur 56 Jakarta, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Apa? Jepang sudah kalah? Bung Karno, Ada apa? saya membawa berita penting. Baiklah, masuk ke dalam. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membahasnya dahulu dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan bangsa Indonesia harus diperoleh oleh usaha rakyat sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, semua ini harus dibahas dalam sidang PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan, membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan, para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno putra dibawa oleh pemuda ke Rangas Dengklok. Ada apa ini? Kenapa kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah bilang, kalau kemerdekaan Indonesia itu harus dibicarakan dahulu dalam sidang PPKI. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan Indonesia adalah tugas PPKI. Lagi pula Bapak adalah ketua PPKI, tidak mungkin Bapak mengambil keputusan tanpa memberitahukan anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta Wikana, golongan muda, dan Mr. Ahmad Subardjo, golongan tua, melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Punto untuk mengantar Ahmad Subardjo ke Rengas Dengklok. Ayo, kita segera ke sana. Di sana pasti sudah terjadi perdebatan. Mari Sen. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subardjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Meda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk Bapak-bapak. Lalu, Laksamana Maeda mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya dan menjamin keselamatan mereka semua selama berada di dalam rumahnya. Mereka pun berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan balpoin, perundingan yang dilakukan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan PPKI dengan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya, perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana kalau naskah ini kita tanda tangani pada saat yang beliau saat ini? Bila seperti itu akan ada banyak penyesalan. Bagaimana jika Pak Karno saja yang menandatangani? Dengan ada juga. Mungkin saja lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani sama bangsa Indonesia. Itu ide bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya? Tapi harus ada beberapa perubahan seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 17/8/05 menjadi hari 17/28/05 dan juga Tempo menjadi Tempo. Lalu, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani.
Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan maka dipindahkan ke kediaman Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.